Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas belajar mengajar kita di saat ini, sebelum itu kita akan dahulukan dengan doa dan perwakilan satu orang untuk memimpin doa. Tidak. Silakan berdiri. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Kemudian untuk membangun rasa empati kita terhadap bangsa dan tanah air, dijemput semua berdiri. Kita menyanyi lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Selesai. Sebelum kita akan memulaikan aktivitas belajar mengajar di saat ini, kira-kira sini ada yang tidak hadir? Ada. Untuk kehadiran, satu orang tidak hadir. Atas nama Sania. Saniasa. Untuk keterangan dia kira-kira sakit atau izin atau ada lain apa? Sakit. Oh, sakit. Oke, kita lanjut dalam materi. Itu tujuan materi kita di saat ini. Sebelum kita masuk dalam inti materi kita, yaitu menjelaskan bagaimana pengertian untuk melukis dan mengidentifikasi alat-alat beserta bahan ketika saat kita melukis nanti. Oke, kita masuk dalam pokok pembahasan, yaitu seni melukis. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana tentang pengertian lukisan. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dengan objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi emosi dari gagasan pencipta secara penuh. Jadi ketika nanti orang melukis, orang butuh ekspresi, emosi, dan gagasan ketika menciptakan suatu karya dalam pengertian mengenai melukis di sini. Kemudian kita masuk juga ke materi selanjutnya, alat dan bahan dalam melukis. Yang pertama ada pensil, pastel dan krayon, cat akrilik, cat minyak, cat air, pisau palet, kertas, dan kanvas. Kemudian langkah-langkah untuk membuat lukisan. Yang pertama untuk tentunya ketika saat melukis kita perlu pengamatan objek seperti apa yang harus kita buat ketika kita melukis, entah itu pantai, pegunungan, atau apapun sesuai dengan gagasan kita. Dan yang kedua, pembuatan sketsa untuk lukisan. Ketika orang melukis nanti, orang bisa membuat sketsa terdahulu. Kalau misalnya orang ketika orang melukis rasa susah ketika melakukan aktivitas melukis, bisa dipermudah melalui sketsa, kemudian diikuti dengan alur selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pencahayaan atau gelap terang. Dan yang keempat, pewarnaan, penyelesaian akhir atau finishing. Kita lanjut, teknik dalam melukis. Di sini ada 4 teknik dalam melukis. Yang pertama teknik akuarel, teknik plakat, teknik ekspresif, teknik mosaik. Nah, untuk teknik akuarel merupakan teknik yang digunakan baik dalam menggambar maupun melukis dengan sapuan dan paduan warna tipis, transparan, dan tembus padam. Yang kedua, teknik plakat di sini salah satu teknik melukis menggunakan bahan dasar cat air, cat akrilik, atau cat minyak dengan sapuan warna yang tebal. Kemudian teknik ekspresif merupakan teknik
melukis yang terkesan bebas. Dan yang keempat, teknik mosaik adalah teknik yang menggunakan material atau bahan dari kepingan-kepingan dibuat dengan cara dipotong atau sudah dibentuk potongan kemudian disusun dengan cara ditempel pada bidang dasar menggunakan lem. Kita lanjut. Alat dan bahan selanjutnya. Biasanya dalam melukis ada berbagai macam alat dan bahan ketika nantinya orang akan melukis. Yang sudah saya jelaskan di sini, kira-kira ada pertanyaan mengenai alat dan bahan dalam melukis? Atau tentang pengertian mungkin lupa, atau nanti saya bisa jelaskan lagi tentang pengertian melukis. Ya, di sini melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Kemudian di sini materi yang kedua, alat dan bahan. Kira-kira ada yang tahu bagaimana dibentuk mengenai alat dan bahan atau cat? Kira-kira ada yang bertanya untuk cat? Ya, di sini untuk cat ada 3 cat, yaitu cat akrilik, minyak, dan air. Untuk cat akrilik biasanya itu ketika kita melukis menggunakan cat akrilik bisa menggunakan air supaya bahan dari akrilik tersebut bisa terkesan lebih lembut ketika nanti kita aplikasikan ke kanvas yang akan kita pakai. Kemudian untuk cat minyak, di sini ketika kita menggunakan cat minyak, biasanya kita bisa menggunakan minyak khusus untuk cat minyak di sini. Dan cat air juga, untuk cat air kita menggunakan air sebagai bahan utama ya, ketika nanti kita akan melakukan aktivitas dalam melukis. Ada pertanyaan lagi mengenai ketiga cat ini? Atau kurang jelas mengenai penjelasan ketiga cat? Tidak? Sudah jelas? Saya lanjut. Untuk alat, kira-kira ada yang ingin bertanya mengenai alat? Atau kurang jelas mengenai alat yang tadi saya sudah jelaskan? Apa saja alat yang digunakan dalam? Untuk alat-alat di sini ada pisau palet, kertas, dan kanvas. Ada yang tahu mengenai pisau palet, kertas, dan kanvas ini? Atau sudah pernah melihat belum? Saya akan mencontohkan sini melalui gambar. Di sini pisau palet seperti ini kira-kira contohnya. Ini pisau palet. Kira-kira seperti ini. Nah, bentuk pisau palet ini umumnya seperti ini, mengambil cat dalam suatu wadah. Biasanya cat yang berukuran lebih besar. Ketika kita rasa sulit untuk mengambil cat, kita bisa menggunakan pisau palet agar bisa rapi ketika nanti kita mengambil cat di wadah. Kemudian untuk palet, ada yang ingin bertanya mengenai palet ini, mengenai bentuk atau? Nah, kalau palet ini contohnya seperti ini. Kira-kira seperti contoh dari palet, pilih palet. Kira-kira seperti ini. Ini banyak di toko terjual, toko-toko alat-alat lukis. Kita bisa dibilang ini palet atau piring palet. Ada lubang di sini. Nah, lubang ini fungsinya untuk wadah untuk ketika kita nanti meletakkan cat. Dan ini ada genggaman untuk nanti mempermudah kita ketika melukis. Entah kita diletakkan di meja atau agar mempermudah kita dalam melukis, kita bisa mengambil piring palet untuk digenggam seperti ini.
sesuai dengan ekspresi kita, bebas. Kemudian untuk kertas dan kanvas, dalam materi ini ada yang ingin bertanya atau kurang jelas? Kertas. Ya, kalau kertas dalam melukis tentunya biasanya kita menggunakan teknik akuarel atau teknik basah akuarel. Kertas biasa. Ya. Kertas mulainya biasa. Ya, kalau kertas dia ada A4 dan A3. Kalau A4 dia cenderung lebih kecil. Kalau A3 biasanya dia lebih besar. Dan kalau untuk melukis menggunakan kertas itu biasanya dalam bentuk lukisan basah atau akuarel. Kemudian kita lanjut. Ada yang ingin bertanya untuk materi yang sudah saya sampaikan atau belum jelas? Sudah jelas. Jelas sebelum. Kalau untuk materi mengenai langkah awal untuk membuat lukisan, kira-kira ada yang ingin bertanya atau lupa tadi ketika sudah dijelaskan mengenai langkah awal dalam membuat lukisan? Sudah lupa menjelaskan. Oh, ya. Saya akan jelaskan ada 4 langkah yang saya pakai ketika membuat lukisan. Yang pertama pengamatan dalam objek. Dulunya ketika kita melukis, ketika kita kurang referensi untuk melukis sesuai dengan ekspektasi tentu, biasanya kita perlu referensi. Pengamatan objek bebas biasanya dalam bentuk internet, bisa juga kita melihat objek dalam internet karena sudah canggih. Kita bisa menggunakan internet, gambar apa saja yang ingin kita ikuti atau kita tambahkan dalam internet. Biasanya kita share. Contohnya ketika kita menggambar gunung, binatang, kita bisa share dalam internet karena bisa mempermudah kita juga. Ketika biasanya objek yang kita lihat, contohnya dalam menggambar pohon, biasanya ketika kita melihat objek pohonnya ada di depan kita, ketika rasa sulit untuk melukis atau membuat pohon tersebut, kita juga bisa share ke internet contoh pohon, karena sudah banyak contoh-contoh pohon misalnya dalam bentuk realis atau animasi. Biasanya sering kalau pemula itu animasi, karena biasanya kalau animasi itu mudah, lebih ke kartun kalau animasi untuk bentuk-bentuk pohon. Contoh-contoh sederhana itu banyak sekali di internet. Kemudian untuk yang ketiga, pencahayaan atau gelap terang. Di sini ada yang paham mengenai ini? Untuk apa? Pencahayaan atau gelap terang. Bisa dijelaskan. Ya, biasanya untuk pencahayaan atau gelap terang ketika kita melukis biasanya di kanvas atau di kertas, kita perlu pencahayaan atau gelap terang. Biasanya kita melukis gunung, kemudian ada matahari. Gunung, kemudian di sini ada matahari. Untuk gelap terang, biasanya ketika ada pancaran cahaya ke sini, ke arah sini, kiri saya. Di sini dia warnanya, tekstur warna cenderung lebih terang. Dan ketika objek yang tidak dikenai cahaya cenderung lebih gelap. Yaitu contoh dari gelap terang ketika melukis sudah jelas. Jelas. Kemudian yang keempat, pewarnaan penyelesaian akhir atau finishing. Di sini ada yang mau bertanya. Untuk finishing. Ya, finishing. Ketika kita sudah menentukan gelap terang, finishing yang dimaksud di sini nantinya kita melukis, kita lebih detail lagi untuk mengamati karya kita, apakah masih kurang atau masih perlu ditambah warna lagi, atau perlu dicerahkan lagi, atau perlu digelapkan lagi untuk lukisan yang kita buat. Kira-kira seperti itu untuk finishing, lebih detail lagi dan lebih kompleks supaya lebih maksimal menurut ekspresi kita. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Jelas. Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, sampai di sini materi pembahasan tentang pengertian melukis, langkah-langkah dan alat dalam lukisan.
Untuk materi lebih lanjut nanti kita bahas untuk pertemuan minggu depan atau 2 minggu depan yang lebih kompleks lagi. Untuk minggu depan kita akan membahas aliran dalam melukis karena ini masih dasar, jadi kita perlu pengenalan dulu. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita di saat ini untuk proses belajar mengajar, karena tadi sudah dibuka dalam doa, kita tutup lagi dengan doa. Dipersilakan untuk satu perwakilan ketua kelas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Sebelum semuanya menjadi bubar, perlu diperhatikan kira-kira di sekeliling kelas ini ada sampah atau sudah tidak ada sampah, tolong dibersihkan untuk menjaga kebersihan lingkungan kita dalam proses belajar mengajar. Nanti kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan kita.